Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai media pembelajaran. Guru terbaik yang dapat mengajarkan kita akan pembelajaran hidup, ialah alam itu sendiri. Alam yang kita tinggali menyediakan banyak sekali sumber yang dapat kita jadikan sebagai sumber motivasi dan pelajaran dalam menjalankan hidup. Contohnya seperti cerita berikut. Sebuah kisah, ada segerombolan lalat yang sedang mencari makan di sebuah tong sampah yang besar. Gerombolan lalat tersebut sedang asik memakan semua makanan yang ada di tong sampah tersebut. Namun, ada seekor lalat yang tidak mau makan dan enggan untuk mencicipi makanan yang ada di tong sampah tersebut. "Aku sudah muak makan sampah, aku ingin makan makanan yang enak," ucap lalat tersebut sembari terbang meninggalkan tong sampah. Sesampainya di udara, si lalat tersebut melihat sebuah kue pie yang enak di sebuah rumah. Tanpa berpikir panjang, lalat tersebut langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui sebuah jendela yang sedang terbuka. Setelah berhasil masuk, lalat tersebut langsung menghampiri kue pie tersebut. "Aku makan enak malam ini," ucap si lalat. Setelah selesai menyantap makanan tersebut, si lalat langsung bergegas untuk kembali keluar. Namun tanpa disadarinya, jendela yang dilaluinya tadi sudah tertutup. Dia tidak bisa melewati jendela itu lagi. Si lalat diam sejenak, dan berdiri di kaca jendela itu. Di balik kaca, si lalat melihat teman-temannya yang berada di tong sampah, melambaikan tangannya dengan maksud untuk mengajak lalat tersebut untuk kembali. Melihat hal tersebut, si lalat kembali mencoba keluar dari rumah tersebut. Dia mencoba menabrak jendela tersebut, bergerak dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan melakukan hal tersebut hingga akhirnya, dia merasa lelah dan terjatuh. Melihat ada seekor lalat yang telah lemah, datanglah segerombolan semut hitam. Semut-semut itu datang, dan menggigit semua bagian tubuh si lalat hingga si lalat mati. Setelah si lalat mati, bangkai tubuhnya dibawa, dan diarak oleh semut-semut itu ke sarangnya. Di dalam perjalanan, seekor anak semut bertanya kepada semut dewasa, "Kenapa lalat ini bisa sekarat?" Semut yang dewasa pun menjawab, "Itu merupakan hal yang biasa. Dia telah berusaha keras untuk mencoba mencari jalan keluar, namun karena dia tidak menemukan jalan keluar, dia menjadi frustasi dan jatuh karena kelelahan." Semut kecil itu kembali bertanya, "Aku sedikit tidak mengerti, bukankah lalat itu sudah berusaha keras? Lalu kenapa dia tidak berhasil?" Sambil berjalan si semut dewasa kembali menjawab, "Lalat tersebut sudah berusaha dengan keras, namun dia tidak melakukan usaha yang berbeda, sehingga membuatnya seperti itu," jawab semut dewasa. Dengan nada yang serius sang semut dewasa tersebut berkata, "Jika kamu melakukan sebuah usaha yang sama dengan usaha yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu, maka kamu tidak akan melihat jalan keluarnya. Coba lihatlah ke atas, kamu akan melihat ada sebuah ventilasi udara. Jika si lalat tersebut mau berhenti dan berpikir sejenak, mungkin dia akan mendapatkan jalan keluar, dan tidak akan menjadi makanan kita," lanjut si semut dewasa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, ialah kita harus bisa berpikir dengan tenang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah jika kita masih melakukan hal yang sama seperti cara sebelumnya. Kita juga tidak bisa mengharapkan sesuatu hal yang besar jika kita masih melakukan cara yang sama. Orang yang sukses dalam kehidupan bukanlah dia yang melakukan pekerjaan yang berbeda setiap harinya. Namun orang yang sukses ialah dia yang melakukan pekerjaan yang sama, namun dengan cara yang berbeda setiap harinya. Ibaratkan kita seorang pedagang, kita harus punya inovasi baru untuk dapat membuat pelanggan kita nyaman dan bertahan pada hal yang kita jual. Jangan kita beranggapan ketika kita memiliki banyak pelanggan, maka dia akan tetap tinggal. Pada cerita di atas,
ada banyak persoalan yang bisa kita gunakan, dan kita jadikan sebagai pemecahan masalah. Begitu halnya dengan pribadi kita, apakah kita sudah melakukan cara yang berbeda, untuk sebuah usaha yang kita ingin capai? Ingat, seseorang yang punya semangat untuk berhasil, memiliki target yang ingin dicapai. Target tersebut memiliki tingkatan yang berbeda, di setiap tahapnya. Apakah Anda sudah melakukannya?